Bagi generasi 70 hingga 90-an, televisi merupakan barang mahal yang tidak semua orang bisa memilikinya dengan mudah. Kala itu, televisi merupakan salah satu ukuran seseorang bisa dikatakan kaya atau tidak. Bila berbicara mengenai tayangan televisi saat ini, mungkin banyak hal yang jauh berbeda jika dibandingkan program acara zaman dulu. Bukan hanya dari segi teknologinya, tapi acara televisi sekarang lebih banyak mengusung sinetron dengan episode yang beribu-ribu. Tak seperti pada zaman dulu di era 70-an hingga 90-an, warga di Indonesia menikmati tayangan televisi yang memiliki konten yang sangat informatif dan mencerdaskan masyarakat. Berikut ini tim Bintang Top telah merangkum berita 8 acara televisi populer era 70 hingga 90-an. Dunia dalam berita. TVRI merupakan stasiun televisi nasional yang selalu menayangkan berbagai program yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Sebagai televisi pertama di Indonesia, sudah banyak program-program yang ditayangkan oleh TVRI. Salah satu program yang telah lama ditayangkan di TVRI yaitu Dunia Dalam Berita. Acara ini tayang pertama kali pada tanggal 20 Juli tahun 1973. Meskipun program berita, tapi acara ini sangat terkenal pada zamannya. Seperti namanya, program TVRI ini menayangkan berbagai berita dari mancanegara mulai dari olahraga, ringkasan berita terkini, ekonomi hingga politik. Masa jaya Dunia Dalam Berita meredup pada tahun 2008. Pada tanggal 31 Desember tahun 2008, program acara ini dihentikan dengan alasan buruknya jumlah penonton. Si Unyil. Si Unyil merupakan program acara pertama yang pernah populer di TVRI. Program acara ini pernah mengudara di televisi nasional tersebut pada era 1980-an hingga 1990-an. Episode pertama serial Si Unyil tayang pada 5 April 1981 dan ditayangkan terus-menerus hingga menjadi program fiksi yang paling lama disiarkan di Indonesia. Sejak 1981 hingga 1993, Si Unyil telah tayang sebanyak 603 episode. Unyil, tokoh utama dalam cerita Si Unyil, digambarkan selalu menggunakan peci dan sarung dalam kesehariannya. Kedua hal itu dianggap mewakili identitas masyarakat Indonesia. Kisah Si Unyil dengan setia menemani hari Minggu anak-anak selama 13 tahun. Kemudian cerita Si Unyil kembali tayang pada tahun 2002 hingga 2003 oleh stasiun TV swasta dengan nama baru yakni Laptop Si Unyil. Kepopuleran kartun Si Unyil membuat banyak anak-anak menirukan dialog-dialog dari cerita tersebut serta menyanyikan lagunya. Tingginya perhatian penonton terlihat dari banyaknya surat pembaca yang masuk sehingga menyadarkan bagaimana ampuhnya media televisi saat itu. Ria Jenaka. Ria Jenaka merupakan program acara TVRI berikutnya yang pernah eksis pada masanya. Ria Jenaka mulanya disiarkan untuk mengisi waktu setelah Presiden Soeharto melarang iklan di TVRI. Cerita yang ditampilkan dalam acara ini berisi pesan-pesan sosial yang lekat dengan masyarakat. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor mengapa program ini cukup digemari pada masanya. Disiarkan pertama kali di TVRI pada tahun 1981, Ria Jenaka menampilkan 4 tokoh Panakawan yakni Bagong, Petruk, Gareng dan Semar yang diperankan oleh Ateng, Iskak, Suroto dan Sampan Hismanto. Ria Jenaka termasuk acara yang mampu bertahan cukup lama. Terhitung sejak Maret 1981, Ria Jenaka acara satu-satunya yang bisa menyaingi film boneka Si Unyil. Berpacu dalam melodi. Salah satu program televisi yang dicintai masyarakat Indonesia khususnya para generasi boomer dan milenial adalah acara Berpacu dalam Melodi. Berpacu dalam Melodi merupakan program acara TVRI berikutnya yang pernah eksis pada periode akhir 1980-an hingga 1990-an. Berpacu dalam Melodi merupakan program acara game show dengan pembawa acara Kus Hendratmo dan diiringi oleh band pendukung Ireng Maulana All Stars. Program acara identik dengan nama Kus Hendratmo ini merupakan salah satu acara kuis terpanjang yang ada di Indonesia. Bahkan program ini sempat ditampilkan juga di beberapa stasiun televisi lain yang ada di Indonesia seperti Metro TV. Aneka Ria Safari. Aneka Ria Safari merupakan variety show unggulan di TVRI pada tahun 1980-an.
Idenya datang dari Edi Soet saat bertemu dengan Menteri Penerangan saat itu Ali Murtopo. Keprihatinan terhadap nasib musik Indonesia yang kalah bersaing dengan lagu-lagu barat menimbulkan keresahan di kalangan seniman Indonesia. Lalu muncullah acara Aneka Ria Safari. Organisasi artis safari dibentuk Edi Soet tahun 1971 bersama Bing Slamet, Bucuk Soeharto. Tujuannya menghimpun artis yang mau diajak keliling daerah untuk berkampanye. Banyak artis-artis Indonesia yang menjadi terkenal setelah tampil di pentas Aneka Ria Safari ini. Seperti Ari Wibowo, Rati Purwasih, Meriam Bellina, dan banyak lagi. Setelah belasan tahun menikmati masa jayanya, pada tahun 90-an acara yang selama itu dikoordinasi Edi Soet ini dibubarkan. Lost Man. Program acara berikutnya yang pernah populer di TVRI pada masanya adalah Lost Man. Serial legendaris ini pernah eksis pada periode 1980-an. Secara umum, program acara ini menceritakan tentang pasangan suami istri yakni Pak Broto dan Bu Broto yang mengelola sebuah Lost Man. Interaksi masing-masing tokoh yang ada di dalam program ini menjadi daya tarik yang selalu ditunggu-tunggu oleh para penonton pada era tersebut. Dikisahkan, bisnis Lost Man ini semula berjalan tidak mudah karena persaingan yang sengit antar Lost Man yang sudah ada lebih dulu. Namun keluarga Broto tidak menyerah dan berhasil membangun Lost Man ini. Lost Man keluarga Broto ini pun akhirnya dikenal di kalangan wisatawan. Bukan hanya karena budayanya yang kental akan suasana Jawa, tetapi juga karena keramahan dan kebersihannya. Keunikan Lost Man ini semakin bertambah dengan karakter-karakter yang membekas di hati penonton. Mulai dari Pak Broto yang gemar bernyanyi keroncong dengan ukulele, hingga Tarjo yang digambarkan sebagai lulusan sarjana yang masih sibuk dengan kegiatan kampus. Selain program orisinal, TVRI juga pernah menampilkan acara yang berasal dari luar negeri. Salah satu program acara luar negeri yang pernah ditampilkan dalam siaran televisi ini adalah Oshin. Oshin merupakan serial televisi yang berasal dari Jepang. Secara keseluruhan, banyak yang menyukai kisah Oshin, seorang gadis yang tumbuh dalam kemiskinan ekstrim di pedesaan Jepang pada awal 1900-an. Meskipun menderita banyak tragedi, dia terus bertahan dan akhirnya berhasil menjadi seorang bos yang sukses memimpin sebuah jaringan supermarket. Album Minggu. Bagi generasi 90-an, acara musik di TVRI menjadi tontonan yang tak terlupakan dan memberikan kenangan tersendiri hingga saat ini. Salah satu acara musik yang sangat dinantikan pada masanya adalah Album Minggu. Acara musik tersebut tayang di akhir pekan. Berbeda dengan pembawaan presenter masa kini, pada masa itu para presenter membawakan acara dengan tutur kata yang halus dan sopan. Acara Album Minggu menampilkan berbagai macam video klip dari beragam jenis musik mulai dari lagu pop, dangdut hingga rock.